Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak sekalian dengan Pak Malik. Kali ini kita pada pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai pelajaran SKI dengan membacakan dua Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 36 buku SKI-nya, buku paket. Ya, lanjutan sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Kali ini di halaman 36 kita lanjutkan C, beberapa pemberontakan. Jadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu ada beberapa pemberontakan, ya. Ya, kita baca anak-anak sekalian. Jadi terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi permasalahan yang sangat sulit bagi Ali bin Abi Thalib, ya. Banyak pihak terutama dari keluarganya yang menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan segera diketemukan dan dihukum. Apabila Ali bin Abi Thalib tidak bersedia, ia akan dianggap sebagai pembunuhnya. Subhanallah. Tentu saja hal itu tidak mudah bagi Ali bin Abi Thalib. Jadi keadaan itu memunculkan beberapa pemberontakan berikut. Ya, keadaan tersebut. Ya, pertama, pemberontakan Tolhah. Apa itu Tolhah? Ya, sahabat Nabi Tolhah, Zubair dan Aisyah. Itu 36 Hijriah, 656 Masehi. Pemberontakan Tolhah, Zubair dan Aisyah adalah yang pertama pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketiga orang itu menuntut bela atas kematian sahabatnya Utsman bin Affan. Tolhah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua dan sangat dihormati. Ia juga merupakan salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Zubair bin Awam adalah kerabat Utsman bin Affan dan menantu Abu Bakar As-Siddiq. Ia menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma. Pada mulanya mereka menyumpah Ali atau melantik Ali bin Abi Thalib karena tuntutannya tidak dikabulkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mencabut baiatnya dan pergi menuju Basra. Ya, jadi mencabut pelantikan itu enggak sah katanya. Mereka memiliki banyak pengikut di kota itu. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Aisyah. Mereka kemudian menyampaikan kabar terbunuhnya Utsman bin Affan kepada Aisyah tersebut. Aisyah sangat terkejut, ya, mengetahui hal itu. Ia lebih terkejut lagi ketika dia beritahu bahwa Ali bin Abi Thalib belum bersedia menghukum para pemberontak. Aisyah kemudian bergabung dengan Tolhah dan Zubair. Sesampainya di Basra, mereka merebut kekuasaan
Gubernur Basra yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Hanif, ditawan. Keadaan segera meruncing, memanas. Ali bin Abi Thalib segera berusaha menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi ia menghindari cara-cara kekerasan. Ia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar bersedia berunding. Ajakan tersebut tidak ditanggapi oleh Thalhah dan Zubair. Akhirnya peperangan dahsyat tidak dapat dihindarkan lagi. Ya. Dalam peperangan itu Aisyah mengendarai unta untuk menghadapi musuhnya. Oleh karena itu perang tersebut terkenal dalam sejarah sebagai Jangi Jamal atau Perang Jamal. Sebagai salah seorang panglima perang yang tangguh, Ali bin Abi Thalib berhasil segera mengalahkan lawannya. Thalhah dan Zubair terbunuh. Sementara itu 20.000 orang Islam lainnya gugur dalam pertempuran itu. Adapun Aisyah ditawan, Ali bin Abi Thalib mengirimkannya kembali ke Madinah dengan ditemani saudaranya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah tetap dihormati sebagai Ummul Mukminin, istri Nabi. Sejak itu Basra masuk secara penuh dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Kufah untuk menyelesaikan pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemberontakan lagi. Kemudian yang kedua, pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abu Sufyan ini? Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pendukungnya tidak pernah mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib bersekongkol dengan para pemberontak untuk membunuh Utsman bin Affan. Masya Allah, difitnah dia. Oleh karena itu, mereka menuntut Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman bin Affan sesegera mungkin. Hal itu tentu saja tidak dapat disanggupi oleh Ali bin Abi Thalib. Permasalahan makin sulit ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menolak perintah Ali bin Abi Thalib untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur. Muawiyah bin Abu Sufyan bahkan mempersiapkan pasukan perang untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Jamal selesai, Ali bin Abi Thalib segera berangkat menuju Damaskus. Ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan telah siap siaga menghadangnya di sebuah tempat di luar Damaskus yang bernama Siffin. Sekali lagi Ali bin Abi Thalib mengusulkan perjanjian damai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Perjanjian itu gagal dilaksanakan dan meletuslah peperangan. Dengan sengitnya perang tersebut terkenal dengan Perang Siffin. Ali bin Abi Thalib adalah seorang panglima perang yang sangat piawai. Dalam waktu singkat pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan berada di ambang kehancuran. Pada saat itu Amr bin As meminta Muawiyah bin Abu Sufyan meminta damai kepada Ali bin Abi Thalib. Ia adalah penasihat Muawiyah bin Abu Sufyan yang terkenal cerdik dan licik. Ia kemudian meminta prajuritnya untuk mengikatkan Al-Quran di ujung tombak serta menyerukan perdamaian. Ali bin Abi Thalib mengerti hal itu hanyalah tipuan. Ia berniat terus melanjutkan peperangan, akan tetapi sebagian prajuritnya meminta agar peperangan dihentikan. Peperangan pun berhenti. Setelah itu perundingan segera dilaksanakan. Dalam sejarah, peristiwa itu terkenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Pihak Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As, sedangkan pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari. Mula-mula
Amr bin As mengatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatan. Barulah setelah itu kaum muslimin memilih khalifah yang baru. Oleh karena itu Amr bin As meminta kepada Abu Sufyan al-Asy'ari mengumumkan pengunduran diri Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Amr bin As menyatakan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Melihat kecurangan itu, pihak Ali bin Abi Thalib sangat marah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan perang kembali, akan tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya karena ia telah berjanji untuk menerima hasil perundingan. Akibatnya orang-orang itu memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Mereka ini kembali kemudian disebut Khawarij. Ya, orang yang keluar dari kelompok Ali disebut Khawarij. Artinya orang yang keluar, demikianlah persoalan itu akhirnya tidak terselesaikan dan malah memunculkan persoalan-persoalan baru. Ya. Nah sekalian, satu lagi yang ketiga, pemberontakan kaum Khawarij. Ya. Ini ada 3 pemberontakan. Ya, sedikit lagi ya. Pemberontakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij kemudian menyatakan perang terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka kemudian menyingkir ke Harurah, sebuah desa di dekat Kufah. Mereka kemudian mengangkat Shibi bin Rubi At-Tamimi sebagai panglima perang dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan. Di Harurah, mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur semua pihak yang menyetujui tahkim dan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang hendak mereka bunuh adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Keadaan Ali bin Abi Thalib menjadi sulit. Di satu pihak, ia ingin segera menghancurkan Muawiyah bin Abu Sufyan yang makin kuat. Di pihak lain, kekuatan Khawarij akan sangat berbahaya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menyerang Khawarij terlebih dahulu, kemudian barulah ia menyerang ke Damaskus. Pada tahun 658 Masehi, Ali bin Abi Thalib menyerang kaum Khawarij di Nahrawan. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Nahrawan. Kaum Khawarij berhasil dihancurkan. Abdullah bin Wahab ikut terbunuh. Ya, demikian anak sekalian di halaman 39. Nanti kita lanjutkan di D, akhir pemerintahan. Sampai situ dulu pertemuan pelajaran kita pada kali ini, pelajaran SKI. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.